Ya, eh, aku hari ini mau bahas sama teman-teman mengenai panggilan. Karena kan banyak sekali di mana-mana kalau setiap kali aku berdoain orang misalnya, atau misalnya pelayanan di gereja, atau orang konsultasi, atau orang bertanya, pasti mereka kan tanyanya tuh kebanyakan mirip-mirip. Mereka bertanya, gimana cara tahu panggilan? Bagaimana cara tahu kita ini fungsinya untuk apa? Kan gitu kan ya. Aku nggak tahu aku ini untuk apa, aku dipanggil untuk apa gitu. Gimana cara taunya, gimana cara mengertinya. Kayaknya itu pertanyaan yang umum yang selama ini aku ketemu gitu kan ya, kemanapun aku pergi gitu istilahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya hari ini tadi aku mau bahas yang lain, tapi tiba-tiba tadi sore keingat pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi istilahnya kita belum pernah bahas yang ini kan ya. Kalau yang lalu kita bahas identitas dan segalanya, kita sekarang hari ini kita mau bahas tentang destiny. Destiny itu adalah apa? Kita buka ya, mulai ya. Kok dia begini? Kalian lihat layarnya apa nih? Nah, nah, Destiny secara umum. ya, ini kita lihatnya ini ya sekarang ya layarnya ya. Nah, destiny, destiny. Kalau kita lihat gambarnya itu orang dalam perjalanan kan ya, intinya kan dia lagi berjalan. Nah, destiny itu suatu perjalanan. Kita menemukan takdir kita menemukan panggilan kita itu sepanjang jalan, sepanjang perjalanan kita. Eh, ada orang tertentu yang istilahnya yang nggak menutup kemungkinan kan ya, seperti tadi kita pada bahas di depan kan, ada yang mujizat, yang istilahnya supranatural, ada yang istilahnya berjalan dengan proses. Jadi ada orang-orang tertentu yang baru awal terima Tuhan langsung Tuhan kasih tahu kamu dipanggil seperti begini 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 gitu. Itu ada gitu. Tapi kebanyakan kita menemukan jalan kita menemukan panggilan kita, menemukan takdir kita itu sepanjang jalan. Sepanjang kita berjalan, selangkah demi selangkah kita akan bertemu kepada apa tujuan kehidupan kita. Kita ini Tuhan ciptain, rancangin untuk apa gitu. Kita lihat slide-nya ya. Destiny. Definisi dari destiny atau takdir itu suatu perjalanan yang telah disiapkan untuk dilewati oleh seseorang, atau rentetan peristiwa yang dirancang dan tersusun untuk dialami oleh seseorang agar tiba di sasaran yang seharusnya dicapai. Ini definisi dari kalau kita tanya destiny itu apa sih gitu kan ya. Juga adalah suatu tentang tujuan akhir dalam suatu perjuangan kita untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Dan destiny itu biasanya kadang-kadang istilahnya sudah ditetapkan bahkan sebelum kita lahir. Kalau kita lihat contohnya itu adalah Yeremia ya, di Yeremia 1 ayat 5 TB ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nih kalau Yeremia ini dia itu begitu dia di dalam Tuhan gitu kan. Tuhan langsung kasih tahu dia nih jalannya. Jadi dia yang secara supernatural ini kan, dia langsung dikasih tahu. Tapi ini pun walaupun dia dipanggil sebagai nabi dan dia tahu, diberitahu gitu, tapi pemenuhan destininya, panggilannya itu pun juga berjalan dalam suatu proses perjalanan. Bukan langsung tiba-tiba dia dipanggil sebagai nabi bagi bangsa-bangsa, dia lahir, langsung jadi nabi. Betul langsung jadi nabi, tapi belum bisa berfungsi dalam kenabiannya. Karena berfungsi dalam kenabiannya, dia pun harus bertumbuh di dalam panggilannya. Jadi jangan kita berkecil hati, intinya gitu kan ya. Kok aku begini, aku masih begitu? Karena apa? Karena kita semua ini masih dalam perjalanan dan bertumbuh gitu. Masing-masing kita punya sepatu. Kita dikasih sepatu masing-masing gitu. Nah, tapi sepatunya itu masih kegedean gitu kan, kadang-kadang gitu ya, dikasih sepatu ini sepatu jadinya kayak gini. Dan kita bertumbuh di dalamnya sampai sepatu itu pas kita pakai gitu. Nah, jadi berjalan, terus perjalanan. Destiny itu terbagi dua ya. Panggilan kita tuh dalam kehidupan kita itu terbagi dua. Ada yang secara umum dan ada yang secara spesifik khusus. Kalau teman-teman kemarin yang ada yang ngikutin pelajaran yang lalu yang aku bilang gitu kan, bahwa apa?
Tuhan bilang sama Paulus ya, tapi untuk kita juga kan ya, bahwa mata yang buta dibuka supaya bisa melihat kebenaran kan, itu gitu kan, dan dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang dengan iman, sehingga memperoleh pengampunan dan mendapat bagian dari apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi Tuhan tuh memanggil kita untuk masuk dalam kerajaan terang itu bukan hanya untuk cuma diampuni. Diampuni itu cuma sebagai baru satu pintu gerbang, satu kaki saja. Setelah kita mendapat pengampunan itu, setelah itu kita masuk kepada mencari tahu bagian apa yang ditentukan bagi kita sebagai orang-orang kudus. Jadi jangan bergerak di cuman pengampunan, minta ampun, tiap hari minta ampun, di situ aja terus gitu kan. Kelibat enggak, setelah itu kita berjalan lagi, intinya gitu kan. Menuju kepada bagian apa yang ditentukan bagiku gitu kan ya. Nah, bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus itu terbagi dua. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang ini, panggilanku apa gitu kan. Panggilan itu ada dua. Panggilan secara umum, panggilan secara spesifik secara pribadi. Secara umum ininya istilahnya itu sebagai bagian kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Sebagai warga negara kerajaan Allah, itu kita punya panggilan secara kebersamaan. Bagian yang kita punya, inti gitu kan. Tapi secara pribadi sendiri, lepas pribadi, kita punya panggilan khusus sendiri-sendiri juga. Nah, yang gampang dan mudah pertama kali kita jalani saja yang umum. Begitu kita jalani yang umum, nanti lama-lama itu makin lama makin menjurus kepada yang pribadi. Karena pada saat kita menjalani panggilan kita yang umum, kita mulai bisa melihat dan mulai bisa merasakan gitu kan. Oh, kayaknya aku di sini nih gitu. Kayaknya hatiku lebih di sini. Kayak misalnya aku kan ya. Buat aku pribadi ini pertama kali kan. Buat aku tuh dulu awal-awalnya aku nggak tahu, nggak ada yang ngajarin dan sebagainya. Tapi aku nyaman di berdoa. Karena aku senang suatu hubungan yang intim. Jadi aku berdoa. Nah, dari berdoa saja intinya gitu kan. Lama-lama tiba-tiba Tuhan itu arahin aku mulai ke jadi pendoa syafaat. Karena pada saat mulai berdoa, dia mulai kasih beban doa. Intinya gitu kan. Dia mulai kasih perlatan ini, kasih pendengaran ini, kasih masalah ini, kasih masalah itu yang harus didoakan. Kita sepakati dan segala macam gitu kan. Dan dari situ berjalan lama-lama aku mulai masuk gini. Oh, jangan-jangan aku dipanggil sebagai pendoa syafaat gitu. Intinya begitu kan. Dan tuh mulai ditekunin saja gitu, dijalanin terus gitu. Lama-lama mulai masuk ke pendoa syafaat yang bukan yang pendoa syafaat umum gitu. Lama-lama Tuhan mulai mengajak untuk melihat masa depan yang lebih gitu kan. Dan mulai berdiri sama dia untuk bersepakat sama dia untuk menjadikan, untuk membatalkan gitu kan ya. Terus untuk berjaga-jaga atas orang-orang di sekitar, berjaga-jaga atas suatu keadaan, suatu peristiwa. Lama-lama aku pikir, oh, aku ini sekarang sudah masuk jadi pendoa syafaat penjaga gitu kan, intinya gitu kan. Terus lama-lama naik lagi dari sana tiba-tiba kan Tuhan bilang mulai suruh share ke kanan, share ke kiri misalnya gitu. Jadi itu berkembang terus. Tapi awalnya kita lakukan saja apa yang hati kita merasa nyaman di situ. Intinya gitu kan. Kayak misalnya aku pertama kali awalnya berjalan sama Tuhan kan, tiba-tiba dia mulai ngomong soal healing, soal kesembuhan. Jadi aku mulai praktekin dalam kehidupanku sendiri, kehidupan di keluargaku, orang-orang terdekat gitu kan. Mulai berdoa untuk yang sakit dan segala macam gitu kan. Karena dia mulai bicara mengenai itu. Lama-lama istilahnya hatiku mulai menjurus ke sana. Loh, kayaknya aku tuh kayaknya lebih di healing karena kalau setiap kali aku doain orang banyak yang sembuh daripada yang enggak. Misalkan gitu kan, salah satu tandanya ya. Jadi kita tahu, oh ternyata aku bergerak di healing gitu. Kenapa? Karena pada saat mendoakan atau misalnya, oh ternyata aku ini pendoa gitu ya, pendoa syafaat. Kenapa? Karena mungkin doanya itu 80% terjawab daripada enggak. Dan situ kita tahu bahwa, oh ini tanda-tandanya nih, aku di sini ternyata gitu. Aku juga gitu. Pas lagi berdoa itu juga gitu. Pas lagi masuk di healing untuk kesembuhan itu juga banyak sekali istilahnya orang-orang yang sembuh dan kadang-kadang banyak sekali yang tanda-tanda yang aneh-aneh sembuhnya gitu. Yang seketika dan yang sakitnya aneh-aneh gitu kan, mulai itu lama-lama dari situ hatiku mulai wah kayaknya aku seneng nih sama healing dan kayaknya aku kalau di healing kayaknya berbuahnya lebih banyak nih gitu. Nah, mulai aku kejar healing jadinya. Mulai spesifik benar-benar dengan sengaja memang menggali mengenai soal kesembuhan.
Jadi banyak sekali renungin firman Tuhan mengenai kesembuhan, cari tahu mengenai kesembuhan, banyak mulai mendoakan orang, mulai terlibat dalam pelayanan kesembuhan gitu kan. Jadi itu dari situ kita lama-lama bisa tahu, oh ini menjurus ke spesifiknya ini dan segala macam gitu kan ya. Nggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba ada orang yang datang sama kita kan, bernubuat sama kita gitu kan, memberitahu teman-teman di sini kan banyak yang mengalami itu kan. Kayak kemarin kan dibilang, oh kamu misioneri misalnya, Tuhan persiapin kamu untuk sini. Oh kamu ini punya karunia berdoa dan gini, itu kan mulai spesifik ya. Nah, tapi sebelum ke spesifik itu, kita semua yang mudah dan semua kita sama adalah yang ke umum dulu. Nah, destinasi secara umum bagi anak-anak Tuhan adalah satu, kita berjalan dalam kepenuhan dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mewarisi misi Yesus, yaitu destiny, otoritas, dan kuasanya. Karena role model kita tuh adalah Yesus. Kan dibilang bahwa kita akan menjadi seperti Yesus, bahkan lebih daripada itu. Jadi patokan kita yang kita lihat itu adalah seperti Yesus. Seperti Yesus berjalan di bumi, demikianlah kita berjalan di bumi. Bukan. Bagus memang kan kita punya role model di dunia ini. Intinya gitu ya. Kita punya role model misalnya siapa? Oh, Bill Johnson misalnya. Oh, Chris Vallotton misalnya dan segala macam. That's good. That's awesome. Tapi sebenarnya role model kita, contoh kita, teladan kita tuh adalah Yesus. Kita boleh punya panutan orang. Tapi tidak boleh istilahnya itu melebihi daripada panutan kita, mata kita kepada Yesus. Orang itu pun juga sebagai perwakilan Yesus intinya gitu. Kalau sampai mata orang itu sampai udah jadi ke orang itu lebih dan semua dia lebih dari Yesus, nah itu bahaya. Begitu kan, bahaya buat yang diidolakan dan juga bahaya bagi orang yang mengidolakan, akan masuk ke dalam banyak hal seperti kekecewaan dan segala macam. Karena pada dasarnya setiap daripada kita semua ini mau dimanapun, misalnya kayak kemarin Brian, intinya kan Lorena, walaupun udah skopnya nasional gitu kan, udah skopnya besar gitu kan, itu Heidi Baker itu diriin gereja tuh 100.000 gereja loh. Dan ini kan mereka leadernya kan, jadi mereka ikut dalam kesimpulan dari sana. Mereka itu kasih makan setiap hari ya berapa banyak orang gitu, banyak kali belasan ribu orang. Dan itu mujizat tiap hari itu terjadi loh. Jadi seperti yang dibilang dipecah-pecahin itu nggak habis-habis, di situ tuh rutin tiap hari kayak begitu. Jadi ada memang makanannya, tapi kadang-kadang juga kadang-kadang nggak cukup. Kalau udah nggak cukup, mereka udah pecahin aja, dipecahin nggak habis-habis itu. Itu udah mujizat hari-hari. Udah bukan mujizat lagi buat mereka. Itu udah biasa kalau mereka bilang ya memang beginilah hari-hari gitu. Intinya kayak gitu kan. Pelayanannya udah luar biasa di sana. Kalau di sini kita kan intinya kalau bisa orang sakit baru kita panggil pendeta ya. Kalau di sana orang meninggal pun dipanggilin pendeta tuh dibangkitin dan banyak yang bangkit loh. Bahkan anak-anak kecil pun doain ada yang bangkit juga gitu. Jadi mujizatnya di sana luar biasa intinya kayak gitu. Itu pun juga mau sehebat dan luar biasa apapun juga kita harus tetap tahu bahwa setiap daripada kita ini masih semua dalam menuju kesempurnaan. Jadi kita ini masih ada sisi-sisi tertentu dalam kehidupan kita yang masih dalam proses penyempurnaan. Yang belum sempurna. Yang butuh istilahnya kemurahan dan pengertian dari teman-teman orang sekitarnya untuk tahu bahwa oh iya loh dia masih dalam ini juga, dia masih dalam pertumbuhan juga, jadi it's okay gitu istilahnya kan. Kita kasih pemakluman sama dia gitu intinya kayak gitu, jadi nggak dituntut terlalu kayak gimana karena kalau kita mulai mata kita tertuju sama orang, kita mulai nuntut orang, kita akan mulai kecewa gitu intinya gitu. Contoh misalnya kayak buat aku sendiri pribadi inti gitu kan ya. Orang bisa bilang gini kan, oh kamu luar biasa ya, inti gitu. Oh kamu itu bisa memancarkan. Aku banyak sekali di healing room misalnya di Amerika sana gitu kan. Kalau orang ditanya istilahnya, kamu itu mengalami Berliana seperti apa? Kebanyakan dari mereka bilang gini, aku mengalami hadirat Tuhan melalui dia, mengalami manifestasi Roh Kudus dan kehidupan kita banyak dirubahin dan juga istilahnya mereka istilahnya banyak menemukan kebebasan dan breakthrough gitu intinya gitu. Luar biasa kan? Luar biasa. Aku juga bersyukur kayak begitu ini. Tapi istilahnya intinya ada juga bagian-bagian dari aku yang masih dalam proses pembentukan. Jadi masih kasar gitu. Jadi bisa nggak membuat orang masih tersinggung walaupun tanpa sengaja untuk membuat orang tersinggung? Masih bisa. Gitu. Masih ada bagian-bagian yang bisa itu masih terjadi gitu dalam kehidupan aku gitu. Nah, jadi
mata kita tetap ya seperti tadi, role model kita tuh adalah Yesus itu sendiri. Jadi kita berjalan, kita balik lagi ya, kita share lagi. Tadi intermezzo. Nah, kita berjalan dalam kepenuhan dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mewarisi misi Yesus kan. Jadi seperti apa dia, demikianlah kita di bumi ini. Ayatnya itu 1 Yohanes 4 ayat 17. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi kita ini patokannya dia. Kalau dia bisa begitu, bahkan kita lebih. Intinya gitu kan. Terus kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Itu perjalanan. Roma 8 ayat 29 gitu kan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah ya, jadi destiny kita secara umum, panggilan kita semua secara umum, secara korporat, semua orang dalam kerajaan Allah menjadi serupa, menjadi seperti Yesus. Jadi bagaimana caranya kita menjadi serupa dengan jadi seperti Yesus, yaitu dengan cara aktif. Balik lagi ya, selama ini kita udah belajar sama-sama bahwa kekristenan itu aktif, nggak pasif. Yaitu tindakan kita mengenakan. Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita begitu kita tahu, oh panggilan kita ini adalah menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti pada waktu dia di bumi, seperti itu, demikianlah kita juga akan menjadi seperti dia. Seperti gitu, bahkan lebih. Dan caranya adalah dengan sengaja kita mengenakan manusia baru itu. Yang kita kan tadi diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kita menyadari, kayak tadi yang pertama kali ya sebelum direkam itu. Kita menyadari keberadaan kita. Kita menyadari siapa diri kita, identitas kita. Dan kita mulai kenakan itu sebagai perlengkapan. Next. Oke. Destiny secara umum ya, mempresentasikan atau berbicara atau bertindak mewakili Kristus di bumi. Seperti apa? Kita mewakili Kristus, kan bilang gini, iya kita wakil Kristus gitu kan. Oh kita ambasador dia, kita menjadi seperti Kristus gitu kan. Seperti apa? Kisah 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita dipanggil menjadi seperti Kristus gitu kan, serupa dengan dia dan gambarannya. Untuk apa? Supaya kita menjadi saksi dia. Itu tugas kita. Itu panggilan kita secara umum. Karena apa? Karena 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita ini utusan Kristus, kita saksi Kristus. Yohanes 20 ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita ini utusan dia ya, lihat ayatnya yang mendukung. Matius 10 ayat 7-8, amanat agung. Pada waktu Yesus mau naik ke surga, amanat agungnya dia bilang apa? Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Untuk apa? Kita ini sebagai saksi dia, kita sebagai utusan dia, kita ini katanya menjadi wakil Kristus, dan kita melakukan pekerjaan apa yang dia lakukan, bahkan lebih lagi, salah satunya apa? Yaitu tertuang dalam amanat agung. Itu dibilang apa? Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Memberitakan tentang kerajaan surga. Itu tugas panggilan kita semua. Jadi jangan tanya panggilanku apa. Nih secara umum panggilan kita ini. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkanlah orang sakit. Gak dibilang berdoa bagi orang sakit ya. Tapi sembuhkan orang sakit. Bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi ini tugas kita. Pelayanan kita, panggilan kita. Untuk apa? Bebasin yang terikat. Usir tuh setan-setan. Inti gitu kan. Sembuhkan yang sakit. Pergi beritain Injil. Jadi kalau sampai ada orang bertanya, saya nggak tahu saya harus ngapain gitu. Panggilan saya apa gitu, nggak ada. Nah, ini panggilan untuk semua dari kita. Kita dipanggil semua. Seluruh tubuh Kristus kita dipanggil untuk ini. Kita lakukan dengan setia bagian kita dari awal yang secara umum. Nanti dari umum kita akan berjalan masuk menjadi spesifik. Tapi ada langkah awal yang kita ambil.
Jadi jangan kita berdiam diri gitu kan. Kalau kita berdiam diri, kita nggak tahu istilahnya itu gitu, apa ya harus dikerjain terus segala macam. Kita juga nggak akan masuk ke pada panggilan kita yang spesifik gitu. Karena kita nggak mulai bergerak. Jadi untuk tahu melangkah, kita dulu yang ambil langkah. Contoh ya, satu lagi ya panggilan kita. Kita bisa tahu destiny kita kalau kita tahu siapa kita, identitas kita. Dari identitas itu lahirlah destiny. Dari identitas kita lahirlah panggilan kita. Jadi makanya itu panggilan identitas itu sangat penting. Kalau nggak salah berapa bulan yang lalu aku pernah ngajar ya mengenai identitas ya, intinya gitu ya. Kita sekarang masuk sini, nanti kapan-kapan aku ulang lagi yang di atas. Tapi sekarang kita fokus di sini dulu. Salah satu identitas kita dari Alkitab yaitu apa? Kami adalah putra dan putri, ahli waris. Kita ini adalah ahli waris. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita ini disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kan dibilang kan perkara 2-3 saksi perkara sah ya. Ini ada udah 2 ayat yang mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita sebagai orang tua juga kita udah tahu hal ini ya. Semua apa sih yang kita kerjakan, semua yang kita punya untuk siapa sih? Pasti kan untuk anak-anak ya. Nanti kita juga wariskan ke mereka ini gitu kan. Pada saat kita sudah nggak ada lagi kan semua turun ke anak-anak kita gitu kan. Kita wariskan kepada mereka. Nah, kita ini juga anak-anak Allah gitu kan. Dan kita ini punya warisan. Dan itu bagian kita. Yaitu kita adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kita settle ya teman-teman di sini bahwa kita adalah anak. Dari 3 ayat ini kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah berarti kita adalah ahli waris. Nah, setelah kita tahu kita adalah anak tadi kan, kita tahu identitas dulu gitu kan. Setelah kita tahu identitas kita tahu fungsinya kita. Kita tahu hak dan kewajiban kita. Kita tahu takdir kita gitu kan. Kita tahu bagian kita yang mana. Setelah kita tahu identitas, setelah kita tahu kita adalah sebagai anak, kita sebagai ahli waris. Lalu apa sih manfaatnya sebagai anak? Apa sih fungsi sebagai anak? Apa sih panggilan sebagai anak? Apa kewajiban anak? Dan apa yang anak akan dapat? Kita kadang-kadang baca Alkitab itu terlalu cepat gitu kan, dan tidak direnungkan gitu kan. Kita cuma bilang, kita cukup puas dengan bilang, kita anak Allah, kita anak Allah. Yes, kita anak Allah. Tapi abis itu anak Allah itu ngapain? Anak Allah itu terus benefitnya apa? Apa yang anak Allah itu yang harus dikerjain? Pasti kan ada hak, ada kewajiban gitu kan ya. Apa? Jadi bukan hanya kita cuma tahu secara mental saja bahwa kita anak Allah, kita anak Allah, kita ahli waris, tapi kita tidak dapat benefitnya sama sekali dari kedudukan kita sebagai anak. Dan kita seakan-akan sebagai masih anak-anak orphan semua, sebagai anak-anak yatim piatu yang sendirian, yang tidak punya siapa-siapa, yang harus berjuang sendiri, yang nggak tahu harus berbuat apa. Kebanyakan daripada kita tuh begitu, walaupun kita dengan lancar kita kan bilang, oh aku anak, tapi nggak dapat sama sekali benefit sebagai anak dan juga tidak bertingkah laku seperti anak. Nah kalau di sini kita lihat sama-sama ya, manfaat identitas sebagai anak. Apa sih yang anak dapat? Pasti anak dapat punya keintiman. Yohanes 5 ayat 19. Anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Artinya ada hubungan, ada intimacy. Jadi dia tahu apa yang ada dalam hati bapaknya, dia tahu apa yang bapaknya pikirin gitu kan. Dia bisa lihat bapaknya, dengar bapaknya, ada suatu hubungan. Jadi manfaat identitas kita sebagai anak, kita punya keintiman. Setiap daripada kita berhak untuk mendapatkan keintiman dan masuk dalam keintiman dengan bapak kita. Karena kita anak. Kalau misalnya anak tetangga kan enggak kan ya inti gitu kan. Tapi kalau anak kan iya. Coba misalnya kalau
anak datang ke rumah kita gitu kan ya, misalnya gitu. Dia lapar, dia langsung buka kulkas sendiri gitu kan. Dia buka itu sendiri, buka tudung saji sendiri untuk ngelihat ada makan apa sih gitu kan ya gitu. Dan langsung langsung kalau lapar ya langsung dia makan, dia compot aja gitu dan sebagainya gitu kan. Kenapa? Karena ada keintiman gitu. Dia tahu istilahnya dia berhak dan boleh seperti itu. Tapi coba misalnya tukang servis AC yang kita panggil ke rumah gitu. Bisa nggak begitu? Kan nggak bisa ya. Nah itu bedanya gitu antara anak dan bukan anak gitu. Intinya kayak gitu. Terus anak itu juga punya apa? Anak itu punya pengaruh atau influence. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi anak itu punya punya eh, eh, punya pengaruh yang tadi dibilangkan. Dia boleh minta apa saja dan dia bisa melakukan sesuai dengan apa menjadi perwakilan bapaknya gitu intinya gitu kan. Dia punya pengaruh ke sekitarnya. Punya wewenang. Matius 10 ayat 1. Dia memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Jadi dengan manfaat status kita sebagai anak saja, kalau kita udah tahu panggilan kita, yaitu apa? Melakukan tugas Bapak kita kan? Melakukan pekerjaan Bapak kita gitu kan. Ikut ambil bagian dalam usaha Bapak kita kan begitu. Nanti gitu kan ya. Juga kita juga punya kedudukan dan punya pengaruh. Kalau kita tahu bahwa kita anak, kita akan berjalan dengan otoritas dan kita akan berjalan dengan pengaruh yang dari Bapak kita dengan lancar gitu. Karena kita tahu oh memang itu punya kita dan itu memang bagian kita gitu. Next ya. Nah, dari tadi itu kan itu manfaat kita sebagai anak. Kita tahu fungsi kita, takdir kita, destiny kita, gitu ya. Nah, sekarang contoh lagi yang dari Alkitab, identitas kita yaitu apa? Kita adalah rekan sekerja Kristus. Rekan sekerja. Apa sih yang dilakukan rekan sekerja? Tadi kan benefitnya apa? Kewajibannya apa gitu kan ya sebagai rekan kerja Kristus, karena selama ini kan kita bilang oh aku rekan sekerja Kristus, aku rekan sekerja Kristus, dan banyak sekali bilang aku nggak tahu aku harus berbuat apa. Nah dengan kita tahu ini, kita tahu kita harus berbuat apa. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita rekan sekerja. Kalau kita rekan sekerja, kita harus tahu bahwa Yesus diutus itu sebagai apa dan ngapain. Karena kalau kita nggak tahu kerjaan dia, rekan sekerja itu bagaimana caranya kita bisa menjadi rekan sekerja. Kalau kita nggak tahu dia diutus untuk mau ngapain dan sebagai apa. Kalau rekan itu kan artinya partner kan, kerja bareng-bareng intinya gitu kan. Jadi kita harus tahu buat apa dia datang dan diutus. Dengan kita tahu tujuan dia datang ke bumi dan dia diutus sebagai apa, itu tugas kita jadinya. Itu menjadi panggilan kita. Karena sekarang seperti apa dia diutus, demikian kita. Karena kita rekan sekerja dia. Nah, untuk apa Yesus diutus? 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya itu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kalau Yesus diutus untuk menghancurkan pekerjaan iblis, kita sebagai rekannya, berarti panggilan kita adalah juga untuk menghancurkan pekerjaan iblis ini. Dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini panggilan kita secara umum. Lalu memenuhi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dan Lukas 4 18 sampai 19. Tanggung jawab untuk menghancurkan pekerjaan iblis ya, kita lihat ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi panggilan Yesus itu, karena ada roh Tuhan ada padaku, karena roh Tuhan ada pada Yesus, tugas dia itu, dia diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Miskin ini bisa dibilang, boleh dibilang miskin secara
kenyataan miskin, tapi miskin ini juga bisa dibilang miskin rohani ya, intinya gitu kan. Orang yang nggak mengerti firman, nggak yang sama sekali istilahnya baru bayi gitu kan, intinya baru lahir gitu kan, nggak ada pengertian dan segala macam. Nah, tugas kita itu adalah kita diurapi, kita dipanggil, Roh Tuhan ada pada kita, dan kita diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin ini gitu. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita dipanggil dan kita diurapi untuk membebaskan para tawanan. Siapa ini orang-orang tawanan? Kalau kita lihat orang-orang tawanan itu ada dua ya, orang terpenjara dan orang yang tertawan. Tertawan ini adalah orang-orang yang tertipu menjadi tawanan perang. Jadi ada dua tipe. Di Yesaya juga dibilang ya, aku lupa ayatnya, nanti aku cariin. Kemarin aku baru share itu. Jadi kan dibilangkan kita dipanggil untuk membebaskan yang tertawan dan yang terpenjara. Ada dua jenis. Tertawan itu dan terpenjara itu adalah dua kondisi orang berbeda. Tertawan itu adalah orang-orang yang tertipu. Jadi dia tertawan oleh kebohongan-kebohongan itu yang dia percayai, yang dia beri otoritas untuk terjadi atas diri dia. Dia beri kuasa untuk terjadi atas diri dia, kebohongan itu. Jadi dia tertawan. Nah, kita disuruh membebaskan orang-orang yang tertawan. Gimana nih membebaskan orang tertawan? Biasanya orang tertawan itu karena dia percaya suatu kebohongan-kebohongan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi cara membebaskan orang tertawan adalah dengan memberitahukan kebenarannya. Pada saat dia menerima kebenarannya, dia dibebaskan dari tawanan itu. Tapi orang yang terpenjara itu adalah orang yang statusnya seperti yang di Matius itu, yang dia tidak mau mengampuni, waktu itu dia dipenjara sampai lunas hutangnya. Jadi kalau melayani orang seperti itu adalah kita melayani mereka sampai mereka menyadari bahwa pengampunan itu adalah suatu keuntungan buat mereka, dan pengampunan itu mendukakan Allah dan merugikan mereka sendiri, sehingga mereka dengan rela hati mereka melepaskan pengampunan dengan ikhlas. Pada saat mereka melepaskan pengampunan ikhlas, hutang mereka lunas, mereka terlepas dari penjara. Dan memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Orang-orang buta bisa kita secara fisik dengan berdoa bagi orang-orang buta. Banyak ya sekarang kan ya, aku juga banyak lihat sudah gitu kan, orang yang doain buta jadi matanya kebuka dan lihat lagi gitu kan. Di battle kita sering dapat ini juga gitu kan. Nah, tapi bisa juga buta rohani gitu ya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kalau dibilang apa panggilanku gitu, tugasku apa? Ini tugas kita rame-rame sebagai kawan sekerja Kristus. Lalu Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Tanggung jawab untuk menguasai semua ciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada saat Tuhan pertama kali menciptakan manusia, dia memberikan tanggung jawab ini. Dan walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, inti gitu kan, tapi ada penebusan daripada Yesus kan, pemulihan kembali. Jadi apa yang telah direbut dari Adam sudah direbut kembali oleh Yesus dan telah diberikan pada kita. Dan tugas ini tidak pernah dicabut loh. Tanggung jawab untuk menguasai semua ciptaan ini nggak pernah dibatalin. Intinya kayak gitu. Dan tugas ini menjadi tugas kita, panggilan kita. Maka itu di Roma 8 ayat 28 kalau nggak salah atau berapa yang dibilang, Roma 8 ayat 19 sampai 20 kalau nggak salah, dibilang begini kan, bahwa semua makhluk menanti-nantikan anak manusia dinyatakan untuk melepaskan dan membebaskan para creation, para ciptaan. Jadi mereka menunggu kita sebenarnya untuk membebaskan dan melepaskan mereka. Karena tugas itu nggak pernah dicabut. Ini panggilan kita. Banyak sekali pengalaman-pengalaman mengenai ini ya.
selama ini kalau misalnya kita berjalan gitu kan ya, dengerin apa cerita, terus kesaksian, terus juga istilah yang selama ini aku juga hidupi gitu kan ya, di mana banyak sekali ternyata ya alam itu yang diserahkan kepada kuasa gelap. Itu banyak. Nah, tugas kita ini melepaskan dan membebaskan itu. Pada saat kita membebaskan dan melepaskan, itu hasil bumi, itu yang namanya kekayaan-kekayaan alam yang tadinya tersimpan, yang tadinya tertutup, itu terbongkar, kebuka gitu. Dan itu luar biasa. Karena pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan creation itu alam semesta kena kutuk juga gitu, intinya kayak gitu kan ya. Nah, jadi tugas kita ini kita membebaskan. Belum lagi nanti anak-anak manusia yang nggak mengerti, mereka bikin kesepakatan sama kuasa gelap, mereka serahin daerahnya, mereka serahin wilayahnya, mereka serahin rumahnya, mereka serahin segala macam, inti kayak gitu kan, keturunannya dan segala macam itu. Tugas kita, panggilan kita membebaskan ini. Dan itu berlaku sampai saat sekarang. Dan itu luar biasa. Aku banyak sekali ngelihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami gitu, inti gitu kan. Melihat itu semua dan itu amazing, itu amazing. Aku nggak punya banyak waktu buat kesaksian nanti ya, kapan-kapan ya. Kita ngejar ini dulu selesai. Yohanes 20 ayat 22. Untuk apa Yesus diutus? Untuk memberikan impartasi. Kita memberikan impartasi dan memperlengkapi tubuh Kristus seperti Yesus. Nanti teman-teman baca sendiri itu kan ya. Terus dan yang C-nya, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi pada saat Yesus di bumi saja waktu itu kan, dia juga sama murid-muridnya dia menghembusi dan berimalah Roh Kudus dan dia memberikan impartasi gitu. Tugas kita sebagai tubuh Kristus yang sudah diperlengkapi, yang kita punya bagian-bagian yang Tuhan kasih dengan free, kita memberikan dengan cuma-cuma kepada yang lain, mengimpartasi kepada yang lain. Ayatnya di mana? Ayatnya yang kalau teman-teman baca, Paulus kan dia bilang gini sama Timotius kan, kobarkanlah karunia ada padamu yang didapat dari melalui penumpangan tanganku atas engkau. Jadi Timotius itu dapat karunia-karunianya itu salah satunya dari penumpangan tangan Paulus atas kehidupan dia. Dan tugasnya Timotius adalah mengkobarkan karunia yang ditanamkan, yang dikasih dari Paulus ke Timotius. Jadi mengimpartasi itu bisa dengan penumpangan tangan, bisa dengan ucapan perkataan yang diucapkan, dideklarasikan gitu kan ya, bisa dengan didoakan gitu kan. Itu memberikan bagian yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, roh Dia yang bagian ditaruh dalam kehidupan kita impartasikan ke orang lain. Kalau teman-teman nanti PR ya, coba pelajarin perjalanan Musa. Pada saat Musa itu memanggil 70 pemimpin gitu kan ya. Lalu tuh di situ dibilang Tuhan mengambil roh Musa, bagian daripada roh Musa dan membagi-bagikan kepada para leader itu. Bukan Tuhan sendiri yang mengimpartasi loh. Terus Tuhan yang hembusin dari atas. Tapi Tuhan pakai dari Musa. Dia bilang Tuhan mengambil bagian daripada roh Musa dan dibagi-bagikan. Intinya gitu. Jadi ada ayat mengenai impartasi, bahwa apa? Bahwa perjalanan kita. Apa sih yang diimpartasi? Yaitu apa? Kehidupan Allah dalam kita, karunia-karunianya dalam kehidupan kita. Dan segala hikmatnya, perjalanan intisari. Musa itu intisari dia. Selama perjalanannya bersama dengan Tuhan, itu diambil dan dibagikan kepada 70 pemimpin itu. Dan pada saat Musa dipanggil Tuhan dan mau akan turun kepada Yosua, itu juga gitu. Roh yang dari Musa itu diturunkan ke Yosua, diambil dikasih ke Yosua. Jadi apa? Artinya intisari pelajaran, intisari perjalanan Musa yang Musa dapat selama 120 tahun itu turun plek masuk ke Yosua. Jadi Yosua tuh sudah punya hikmatnya di dalam, punya segala macam kemampuannya, sudah diimpartasi ke dalam dia. Dan Yesus diutus untuk mengimpartasi. Kita pun diutus untuk mengimpartasi. Jangan kita pelit-pelit gitu kan. Kadang-kadang orang suka ada pemikiran gitu kan. Enak amat gitu. Dibagi-bagi gitu. Lah kita kan juga dikasihnya free ya dari Tuhan gitu kan. Dan kita ini kan menjadi rekan sekerja Kristus. Bagian kita, mata kita melihatnya adalah tubuh Kristus. Bahwa ini ladangnya sama.
Kerajaannya sama, bukan kerajaan kita pribadi. Kita bukan lagi mau membangun nama kita, membangun kerajaan kita, denominasi kita, gereja kita, bukan. Tapi kita membangun tubuh Kristus, di mana pemimpin kita, di mana Tuhan kita sama satu gitu, adalah Yesus sendiri. Kalau kita punya patokan dan pedoman pemikiran seperti itu, kita tidak akan bersaing satu dengan yang lain gitu. Mana mungkin tangan kanan cubitin kaki gitu kan, atau jewerin kuping gitu tuh, atau misalnya kaki tendangin badan sendiri gitu kan, nggak begitu ya. Karena kalau kita menyadari kita ini satu tubuh, kita berfungsi satu untuk Tuhan kita, kekasih hati kita gitu kan. Kita tidak akan merasa bahwa oh enak banget ya, orang tinggal diimpartasi gitu kan. Kita carinya kayak gimana orang diimpartasi, enggak begitu. Itu cara kita berpikir yang harus dirubah. Tadi ya, contoh tadi ya, ada 2 contohnya. Mau kasih contoh satu lagi. Kami adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Apa arti kita ini imamat yang rajani? Ini kan kita juga sering sebutkan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan lalalala. Tapi apa artinya? Panggilannya apa untuk kita? Tugas dan kewajibannya. Kalau kita dibilang kita imamat yang rajani, itu adalah berarti kita adalah seorang imam, adalah perantara antara manusia dengan Tuhan, ciptaan dengan Tuhan. Kita ini mediatornya, pengantaranya. Artinya panggilan kita secara umum, kita ini adalah orang yang berdiri, mempertahankan kota, mempertahankan tetangga kita, teman kita, dan sebagainya. Karena di firman Tuhan dibilangkan, aku mencari orang yang mau berdiri bagi kota ini, untuk mempertahankan kota ini, gitu kan. Siapa yang mau berdiri untuk mempertahankan? Siapa yang mau menjadi mediator? Ya kan, untuk mendamaikan. Kita ini, karena dibilang kita ini adalah bangsa terpilih, berarti panggilan kita ini sebagai imam. Jadi kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, menjadi perwakilan bagi siapapun juga. Kita mendamaikan antara Tuhan dengan orang yang lagi berperkara sama Tuhan, misalnya nanti begitu. Kita mendamaikan, misalnya misal kalau kita lihat kadang-kadang kan, sometimes sebagai para pendoa gitu kan, kadang-kadang oh ini pengalamanku pribadi ya, aku share sedikit. Waktu itu tuh udah lama sekali kejadiannya ya. Saat itu tuh aku tuh diminta untuk doain satu orang. Orang ini tadinya Budanya yang totok sekali gitu intinya. Dan dia itu diinjili masuk Kristen. Nah, begitu dia diinjili masuk Kristen, ternyata setiap kali dia berdoa dia muntah darah, Dia begitu. Nah, terus kan aku dihubungin, dimintain tolong. Dia bilang, bisa nggak tolong doain ini gitu kan, dilayanin. Nah, pada saat itu aku bilang iya nanti ya gitu loh, pas lagi karena lagi mau pergi jalan-jalan. Jadi jalan-jalan dulu. Nah, pas lagi mau pergi jalan-jalan gitu kan, waktu mau ke Carita atau apa gitu ya. Di perjalanan itu tiba-tiba aku sudah dikasih lihat gitu kan, ada tahu kan yang istilah itu dewa apa yang merah mukanya tuh, yang ngamuk gitu. Itu berdiri di depan bawa apa sih, bawa kayak apa sih apanya tuh senjatanya itu apa Yang tulis? pedang itu sih. Ya, mukanya merah bawa Ya. pedang gitu, ngacung begitu Ya, kan. Fan Hong. Ya, gitu. Tonton. Aku lihat dia, aku bilang gini, nanti ya, mau liburan dulu, nggak urusan sama kamu, gitu kan. Nanti urusannya setelah liburan, sekarang mau liburan dulu gitu, udah diam sana gitu kan. Udah, jadi pergi liburan dulu, segala macam berapa hari gitu kan. Begitu pulang kan memang sudah janjian. Nah, begitu janjian ke sana, begitu sampai ke rumahnya, dikenalin kan. Begitu dikenalin gitu, belum doain loh, belum. Begitu aku lihat dia lihat aku, dia langsung takut mundur-mundur gitu. So aku samperin, begitu aku melangkah satu dia mundur satu, belakang satu dia mundur satu. Lama-lama aku baru begini dia langsung udah gubrak jatuh gitu kan. Terus udah lepasin, selesai. Ya, nggak lama itu gitu. Udah kelar. Terus pulang dan dia udah gak kenapa-napa, stop muntah darahnya dan segala macam, udah oke intinya kayak gitu kan. Pulang ke rumah udah kan, udah lupa tuh istilahnya inti gitu kan. Nah, kira-kira pulang kira-kira sehari atau 2 hari ya gitu ya. Nah, aku tuh lagi di rumah mama.
Lagi di rumah mama, lagi di kamar sendirian, lagi peluk-peluk guling sendirian, lagi mau tidur siangan istilahnya, kanan dan kiri, kanan dan kiri. Tiba-tiba ada yang datang di kamar. Dan itu bentuknya tahu kayak Dewi kayak Kuanin gitu, tahu ya. Dan itu berdiri di sebelah sudut kamarku gitu, di sudut gitu. Terus dia tunjuk tangannya begini. Begitu saya tunjuk tangan begini, tiba-tiba tuh kebuka penglihatan. Terus aku lihat ada peti mati diturunin ke dalam liang lahat gitu. So aku lihat siapa yang mati gitu kan. Siapa yang mati nih gitu. So aku latih terus siapa yang mati. Terus dikasih lihat itu ternyata mamaku. Terus dia bilang begini, kamu ambil punyaku satu, aku ambil punyamu satu. Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, hah? Biasanya kalau kayak gitu langsung latah tangan langsung tunjuk begini kan gitu loh. Biasanya begitu. Tapi ini baru mau begini, terus tiba-tiba gini, dalam hati terus gini. Bikin perdamaian dulu antara Tuhan dengan mamaku karena mamaku itu nakal gitu. Sama Tuhannya lagi nakal, dia nggak dalam Tuhan istrinya gitu kan. Lagi benar-benar lagi kepahitan, berontak, marah dan segala macam. Padahal kan udah mau begini gitu kan. Akhirnya aku diam. Nah, ini tugas sebagai imamat yang raja nih. Imam pengantara. Jadi aku langsung berhenti, terus aku langsung berdoa syafaat. Jadi aku biarin dia di pojok. Kalau mata dari sini kan lihat, di sini kan kelihatan dia di samping. Biarin aja gitu kan. Aku naik dulu ke atas gitu kan. Aku bilang, Abah, aku minta ampun ya buat mama gitu kan istilahnya. Ampunin mama begini gitu kan. Sampai dari hati tuh keluar, sampai nangis gitu Tuhan gitu kan. Abah kan begini dan segala macam gitu kan ya. Kan biasa kan anak kan merayu gitu ya. Abah, kan kita pengacara loh. Kita ini pengacara. Kan Abah kan begini begitu gitu sembari nangis gitu sembari apa gitu kan. Tiba-tiba aku berasa dalam hati, terus dia mantuk begini gitu. Kalau dia ada mantuk-mantuk kepalanya, artinya iya sudah iya gitu kan. Sudah oke. Nah begitu dia udah oke gitu kan, langsung aku bilang Tuhan thank you. Begitu thank you aku langsung balik ke dia, aku tunjuk dia, aku bilang sekarang juga apapun rancanganmu, rencanamu batal dalam nama Yesus. Gak bisa itu, gak terjadi. Udah gitu aja selesai, nggak banyak kata-kata, nggak banyak apapun juga, selesai, udah kelar, udah gitu. Terus udah keluar kan, mama aku bilang gini, apa lu tadi nangis ngapain katanya gitu, ngapain lu nangis? Terus aku cerita, iya ma tadi tuh begini gitu kan. Halah, apaan sih itu katanya, nggak percaya kan begitu-begituan kayak gitu. Apaan itu kata gitu. Ya sudah kan, sudah gitu. Nah udah 2 hari kemudian atau apa gimana gitu kan, aku udah menikah waktu itu ya. Pagi-pagi itu jam 5 pagi atau jam berapa itu dari rumah mama telepon. Waktu itu Berliani kan makanya belum nikah atau gimana ya. Terus telepon ke aku. Cici katanya gitu. Mama tiba-tiba keluar air semua dari seluruh badan. Diare nggak stop, terus muntah, terus keringat banjir kayak air kayak dikucur gitu. Terus dingin semua sudah badannya katanya begitu kan. Kan itu kayak orang sengaja kerannya dibuka ya, kayak dibikin kayak diperas semua airnya keluar, dibikin kayak dehidrasi begitu gitu kan. Pagi-pagi tuh aku masih tahu karena kan di sebelah ranjang telepon, jadi tangan langsung angkat gini cuman ya gitu kan. Itu keluar air semua satu badan begitu, begena. Aku cuma jawabin gini, nggak apa-apa. Itu sengatnya sudah nggak ada, nggak apa-apa. Ya sudah ya, udah ya, aku matiin teleponnya. Nggak worry sama sekali karena aku tahu ini cuman istilahnya tanda-tandanya doang, tapi sengaja sudah nggak ada gitu. Kadang-kadang teman-teman ya nggak selamanya harus keluar tanda-tanda ya, nggak. Tapi kita nggak tahu kenapa gitu. Mungkin kalau ini buat mamaku karena sebagai tanda dia ya, gitu kayak gitu. Karena kan dia nggak percaya, terus dia ngenyek gitu segala macam. Jadinya habis kayak gitu, begitu aku bilang kayak gitu, tiba-tiba dalam sekejap yang tadinya keran kayak dibuka ngalir semua, sekarang kayak keran ditutup, stop semua. That's okay. Cuma lemes doang ditinggal. Habis kayak gitu, mama tuh tiap hari baca Alkitab. Tiap hari berdoa gitu kan. Karena dia tahu, dia bilang katanya, oh ini dia diselamatin, ini kemarin bisa mati kata tadi pagi itu katanya. Ini yang kemarin ya nih ngomong itu ya katanya yang dia ledekin itu.
Kan akhirnya dia cari Tuhan gitu kan, dia cari Tuhan, dia berdoa, dia dia minta diajarin. Kan aku beliin dia Alkitab yang besar banget karena matanya kan pakai kacamata tua gitu kan. Itu Alkitab dibawa-bawa sama dia kemana-mana. Dan itu luar itu luar biasa. Nah, itu contohnya bahwa kita ini bisa sebagai pengantara, memperdamaikan. Itu panggilan untuk setiap daripada kita. Jadi jangan bilang gini, panggilanku apa ya? Itu panggilan kita banyak banget dari tadi itu. Gitu kan? Nah, dari situ nanti istilahnya memang ada bedanya. Begitu kita udah jalanin semuanya itu ya secara umum. Nanti lama-lama khususnya keluar. Kayak misalnya kayak aku tadi kan. Oh, lama-lama kok aku kayaknya aku perhatikan kalau setiap kali aku berdoa 80%, 90% dijawab. Oh, berarti aku udah panggilan pendoa nih. Tahu dari situ. Tapi kalau nggak mulai duluan, tahu dari mana? Ya kan? Jadi, memang itu bagi teman-teman, istilahnya kan, kalau yang bertanya-tanya, panggilanku apa? Panggilanku apa? Panggilannya begitu banyak seperti Yesus. Kita share screen lagi ya. Sebagai imam itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi suaranya, tangannya, kakinya bagi gereja dan bagi dunia. Jadi, kita ini dipanggil, dibilang kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi wakil Kristus adalah ini. Kita dengan kita sebagai imam dia, kita masuk ke dalam hadirat dia untuk mendengarkan dia. Itu kan dibilang kan, dia memberikan kita telinga seperti seorang murid untuk mendengarkan dia. Pada saat kita mendengar dari keintiman kita dengan dia sebagai anak, kita banyak mendengarkan isi hati dia, mendengar pikiran dia dan segala macam, dan kita keluar membawakan suaranya, hatinya, pikirannya kepada sekitar kita. Dan juga bukan hanya sekitar kita ya, tapi bagi kita sendiri. Banyak sekali di sini istilahnya kita udah banyak kayak doktrinasi gitu kan ya, bahwa pelayanan itu selalu keluar. Pelayanan itu selalu melayani orang lain. Sampai kita lupa bahwa ada yang namanya aku yang perlu dilayani, yang perlu dikasihi. Jadi pada saat kita menjadi imam, mediator itu, kita mendengarkan Tuhan untuk bukan hanya untuk orang lain. Kita bermediasi bukan hanya untuk orang lain, tapi kita bisa bermediasi bagi diri kita sendiri loh. Bagi keluarga kita dan bagi kita. Kita bisa mendengarkan Tuhan bagi kita. Jadi kayak gitu. Banyak kali kadang-kadang aku bermediasi bagi aku sendiri juga. Kadang-kadang begitu. Misalnya kalau lagi letih lesu gitu ya, lagi kayak gimana gitu. Aku suka bilang sama Bapak, karena bilang, Abah, bukankah firman-Mu berkata, kan gitu ya, bahwa yang kuat wajib menanggung kelemahan yang lemah tanpa mempertanyakan. Kalau di hubungan kita ini kayaknya yang lemah aku, yang kuat engkau deh gitu. Aku suka bilang gitu kan. Karena itu Abah tolong dong, aku nggak kuat, aku nggak bisa ini gitu. Aku mau loh ini, tapi aku nggak bisa ya. Aku kok mau dibilang harus disiplin, tapi kok aku nggak bisa ya. Harusnya begini, harus gitu, kok aku nggak bisa gitu. Abah, aku nggak bisa gitu. Tolong aku, Abah gitu. Bantu aku ya, berikan pada aku kekuatan, kemampuan, dan engkau wajib menanggung aku, Abah, karena aku lebih lemah. Engkau wajib menopang aku, wajib mendukung aku karena aku lebih lemah. Jadi aku suka bermediasi buat aku sendiri gitu. And that's fine. Kita pun perlu ngomong sama diri kita sendiri itu kan. Kita membangkitkan diri kita. Kita tuh harus belajar strengthening ourselves in the Lord. Siapa yang bisa menguatkan kita lebih? Ya kita loh ya. Bersyukur kalau kita ada teman-teman di sekitar, kita punya komunitas sekitar yang bisa berngomong-ngomong dalam kehidupan kita, yang bisa membangkitkan kita. Tapi yang terutama yang lebih banyak kan adalah kita ngomong sama diri kita sendiri ya. Betul kan? Kita lebih banyak adalah kita yang mensupport diri kita sendiri. Kita lebih banyak kita yang menguatkan diri kita sendiri. Pada saat kita udah mulai kayak gimana, kita mulai ngomong sama diri kita kuatin diri kita bermediasi bagi kita dan untuk kita gitu. Jadi aku mengajak teman-teman di sini gitu kan, kita ubah pola pikir. Selama ini kan kita didoktrinnya ke arah mana. Sekarang kita mau sama-sama tanamin gitu kan, bahwa aku ini berharga. Aku ini juga istilahnya harus dikasihi. Karena sebesar aku bisa mengasihi diri aku,
Demikian sebesar itu baru aku bisa mengasihi orang. Seberapa banyak aku bisa dapat solusi mengenai aku, demikian aku bisa memberikan solusi kepada orang lain. Jadi kita ini penting sekali. Jadi kita utamakan kita, bukan egois itu gitu. Ada bedanya antara dibilang pada zaman akhir nanti orang lebih mengasihi dirinya sendiri gitu kan, egois. Ini berbeda. Ini konteksnya berbeda gitu kan. Kita terusin lagi ya. Kayaknya waktu aku udah mau habis padahal masih banyak. Next ya. Kalau tadi kita tahu bahwa itu semua panggilan kita secara umum ya. Sekarang kita ada dua kan ya. Kita masuk kepada panggilan kita secara spesifik. Tadi itu contoh-contohnya ya teman-teman ya. Beberapa contoh yang common, yang biasa kan. Anak Allah, rekan sekerja Allah, ahli waris, itu kan semua yang biasa umum yang kita ngomong. Imamat yang rajani gitu kan ya. Itu yang umum. Nah, sekarang kita mau coba cari yang spesifik. Karena tadi kan dibilangkan setiap daripada kita punya panggilan secara umum dan kita masing-masing punya panggilan secara spesifik. Contohnya misalnya kalau namaku, aku selalu pakai contoh ini, namaku Berliana Wiharjo, gitu kan. Wiharjo itu nama keluarga, yaitu apa? Keluarga besar Wiharjo, inti gitu kan. Jadi fungsi secara keseluruhan, panggilan secara keseluruhan untuk seluruh keluarga besar Wiharjo. Tadi yang secara umum itu adalah sebagai panggilan secara keseluruhan seluruh keluarga Allah. Di mana kita menjadi dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang, ya kan, menjadi anak Allah. Nah, itu panggilan secara umum menjadi seperti Kristus. Kalau secara umum artinya ada spesifik, yaitu setiap pribadi berbeda-beda. Tadi kan ayatnya kan bahwa kita bergerak bukan hanya dari pengampunan, tapi juga masuk dalam tahu bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi kita harus tahu bagian kita pribadi masing-masing apa. Jadi sekarang nama depan, Berliana. Kalau Wiharjo, orang kepikiran, oh ya keluarga besar Wiharjo gitu kan. Dipikirnya mukanya banyak gitu kan, orangnya banyak. Tapi begitu bilang Berliana, pasti yang keluar image-nya adalah aku. Bukannya Berliani adikku gitu kan. Bukannya siapa-siapa yang belakangnya Wiharjo, tapi aku gitu kan. Spesifik. Nah, setiap daripada kita ini punya destiny, panggilan secara spesifik. Tadi kan selintas sudah aku bagiin terus di depan ya, cara taunya kadang-kadang dari mana. Banyak orang Kristen bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu bagi hidupku? Itu pertanyaan yang umum. Dan mungkin kalau orang bertanya begini, mungkin Tuhan juga bisa bertanya balik kepada kita kan ya, apa yang menjadi kerinduan hatimu? Karena apa? Karena Tuhan itu memberikan kepada kita desire, keinginan. Dan dia mau untuk memenuhi itu. Jadi di dalam Tuhan ini istilahnya, dia itu ada desire-nya dia dan desire-nya kita gitu kan, di dalam kita. Memang dia mau desire-nya dia terpenuhi dalam kehidupan kita, tapi juga dia mau desire-nya kita terpenuhi dalam kehidupan kita. Dia memenuhi desire kita, intinya gitu. Contohnya ya, Mazmur 139. Kita lihat di sini di Mazmur 139. Ini bagus banget dari TPT. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu tentang aku. Engkau menguji batinku dengan tatapan kasih-Mu. Engkau merasakan setiap gerakan hati dan jiwaku dan memahami setiap pikiranku, bahkan sebelum pikiran itu memasuki benakku. Engkau mengetahui tentang aku sangat mendalam. Tuhan, Engkau membaca hatiku seperti buku yang terbuka. Dan Engkau mengetahui setiap kata yang akan kuucapkan, bahkan sebelum aku memulai satu kalimat. Engkau mengetahui setiap langkah yang akan kuambil, bahkan sebelum perjalananku dimulai. Engkau sudah memasuki masa depanku untuk mempersiapkan jalan dan dalam kebaikan. Engkau mengikuti di belakangku untuk menghindarkan aku dari bahaya masa laluku. Dengan tangan kasih-Mu atas hidupku, Engkau memberikan berkat Bapa kepadaku. Ini terlalu indah, mendalam, dan tidak terpahami. Pengertian-Mu tentang aku memberikan pengaruh yang luar biasa dan kekuatan kepadaku. Engkau membentuk batinku, membentuk bagian dalamku yang lembut dan bagian luarku yang rumit, dan menjalin semua itu menjadi satu dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu Tuhan karena menjadikanku sangat rumit dan misterius. Segala yang engkau lakukan sangat mengagumkan. Aku merasa takjub ketika memikirkannya. Betapa menyeluruh engkau mengenalku Tuhan. Engkau bahkan membentuk setiap tulang dalam tubuhku ketika engkau menciptakanku di tempat yang rahasia dengan hati-hati, dengan cakap membentuk aku dari ketiadaan menjadi sesuatu. Engkau sudah melihat akan menjadi seperti apa aku. Sebelum aku menjadi seperti sekarang ini. Sebelum aku melihat terang matahari, jumlah hari-hari yang telah engkau rencanakan untukku sudah tercatat dalam bukumu. Setiap saat engkau memikirkanku, betapa berharga dan indahnya, merenungkan bahwa engkau menghargaiku terus-menerus dalam setiap pikiranmu. Ya Allah, kerinduanmu terhadapku jauh lebih banyak daripada butiran pasir di setiap pantai ketika aku bangun setiap pagi. Nah, dari ayat ini, kalau juga kita baca dari ayat yang biasa ya, itu kita tahu bahwa Tuhan itu sudah punya rancangan dan rencana dalam kehidupan kita. Bahkan dibilang dari perut kandungan ibu sebelum ada satu hari pun itu terjadi, itu pikiran dia sudah penuh dengan semua pikiran-pikiran indah, rancangan-rancangan indah dia dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita yang akan datang. Seluruh buku kita sudah penuh ditulisi sama dia gitu kan. Artinya setiap daripada kita ini itu punya panggilan khusus, punya destiny khusus yang memang jadi hati desire-nya Bapak untuk setiap daripada kita. Ditulis dengan cinta sama dia. Kalau kita sebagai orang tua aja, kalau misalnya dulu pas lagi aku hamil itu kan, oh nanti aku mau anakku begini, mau anakku begitu. Bapak pun sama. Dia punya desire, dia punya keinginan. Dan itu dibilang dijalin pada saat kita dalam kandungan ibu kita tuh dia sudah jalin semuanya. Jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan untuk supaya destiny kita ini, rancangan dia untuk masa depan kita, rancangan dia, pikiran dia yang indah-indah untuk kita, tujuan kita dibentuk supaya terlaksana, itu sudah dia bekali dari sejak kita masih dalam kandungan ibu, dijalin di sana gitu. Yeremia 29:11 kan juga bilang gitu, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi istilahnya untuk Tuhan itu dia sudah tahu. Dia udah tahu pikiran-pikiran apa yang dia mau untuk setiap daripada kita. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, di sini kita lihat ya, istilahnya God's desire, our desire itu gitu kan. Bagaimana itu berjalin menjadi satunya gitu. Bagaimana membedakan istilahnya itu desire-nya Tuhan atau desire-nya kita inti gitu kan. Yang mana juga kita bisa membedakan mana ini sebenarnya yang menjadi panggilan kita secara spesifik apa enggak. Kita lihat satu-satu dulu ya. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi apa yang diinginkan hati kita itu matters buat dia. Dan kalau kita bergembira akan Tuhan, artinya kita salah satunya juga dengan ada satu ayat lagi yang dibilangkan kalau kita akui dia dalam segala jalan kita akui dia, maka dia akan meluruskan jalan kita. Amsal 3 ayat 6, akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mazmur 23 ayat 3b, 4b, he guides me along the right path for his name's sake, your rod and your staff that comfort me. Dari kita berjalan dengan dia, kita akui dia, kita bergembira akan dia, dia memberikan apa yang menjadi isi hati kita. Pertanyaan yang selama ini, kalau gitu itu God's desire atau our desire, seperti gambar ini kan, itu kan, my will atau God's will, intinya kan, yang mana ini gitu. Kenyataannya adalah sometimes itu God's will dan our wills itu sudah terjalin jadi satu. Karena dari Mazmur 139 aja dibilang bahwa dia itu sudah menaruh semuanya di hati kita pada saat kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Dia udah tulisin semua dan dia udah jalin di kita semua. Jadi dia udah taruh desire-nya dia, keinginannya di dalam hati kita. Jadi pada saat kita mengingini itu sebenarnya keinginan dia. Bukan hanya itu keinginan kita. Dan pada saat kita melakukan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan pada Allah dan yang sempurna. Pada saat kita juga diperbaharui cara berpikir kita, menjadi mempunyai pikiran Kristus,
God's will, God's desire, kehendak dia, kemauan dia, dan kehendak kita dan kemauan kita itu sudah menjadi intertwine jadi satu, saling terjalin jadi satu. Karena kita, apa yang kita ingini juga menjadi keinginan dia gitu. Karena dia juga taruh dalam hati kita gitu. Intinya begitu. Nah, mungkin kalau untuk gampangnya, ceritanya misalnya nih ya, contoh nih. Kayak kemarin deh, aku kan masuk rumah sakit tuh, gitu. Pas masuk rumah sakit itu kan dikasih makanannya kan, aku dikasih uang saku terus setiap hari memang kan cari makan diolah lagi tuh, tapi kan pas lagi sakit perutnya kan nggak bisa makan gitu, jadi kan hovermood terus gitu. Aku pas lagi baru masuk itu kan sakit banget kan, terus aku bilang gini, Abah, aku kagak mau nih kalau hovermood terus aku bosan gitu. Aku tuh mau pisang raja nih gitu. Aku mau pisang raja, besok pagi aku mau pisang raja. Nah, itu kan keinginan hatiku ya. Keinginan hatiku, di dalam hatiku, inti gitu. Pada saat aku bilang kayak gitu, inti gitu. Terus tiba-tiba kan Tuhan itu bisa bicara sama Lisa gitu kan. Tiba-tiba dia itu apa ngelihat pisang raja, itu pisang raja kayak bersinar-sinar di mata dia gitu kan ya. Kalau film kartun tuh mungkin bisa jadi kayak ada cahaya-cahayanya gitu kan. Terus dia bilang gini, ini kok pisang raja ini kayaknya tepat banget buat Cici Bear gitu kan. Dia bilang gitu kan. Ini kayaknya pisang raja nih, ini pisang ini tepat banget gitu. Akhirnya jadinya dia belilah pisang raja itu dan dari Bekasi nganterin ke rumah sakit di Alam Sutra, coba bayangin. Nah, itu kemauan dia atau kemauan Tuhan coba? Dalam hati Lisa itu. Lisa bisa pikir kemauan dia. Ya kan? Oh, aku memang kepikiran aku mau beliin pisang raja gitu kan. Tapi kan ternyata sebenarnya itu Tuhan berbicara, keinginan hati Tuhan ditaruh dalam dia untuk beliin pisang raja buat aku karena ada anaknya yang kepengen pisang raja gitu kan, yang lagi sakit dan aduh Abah aku mau pisang raja kan gitu. Nah jadi di sini bisa nggak dipisahin gitu. Kadang-kadang kita pikir oh ini kemauanku kok gitu, kemauanku atau kemauan Tuhan tuh. Mungkin kalau Lisa nggak tahu cerita di belakangnya dia bisa pikir gini, itu kemauanku, memang aku rasa aku mau beliin dia pisang raja gitu. Tapi kalau dia tahu cerita di belakang story-nya, dia kan mulai garuk-garuk kepala, itu jangan, itu suara Tuhan itu ya. Aku waktu kemarin bilang sama Lisa, kan bilang, Lis, siapa bilang kamu nggak bisa dengar suara Tuhan? Kamu bisa dengar suara Tuhan. Buktinya itu kamu bisa tepat pisang raja. Kalau di supermarket tuh pisangnya tuh Sunpride gitu kan ya. Terus pisang banyak lagi. Banyak pisang. Kenapa pisang raja spesifik? Karena aku mintanya spesifik pisang raja. Dan dia bisa bawain spesifik pisang raja. Kenapa? Karena Tuhan bicara melalui hati dia. Yang dia rasa suara hati dia sendiri, kemauan dia sendiri. Padahal itu ternyata kemauan Tuhan. Gitu. Jadi aku bilang sama dia, kamu peka sekali, kamu bisa dengar suara Tuhan. Karena kan di Ayub 3 itu kan dia bilang gini kan, Tuhan itu selalu berbicara, satu cara, dua cara. Tinggal bagaimana saja kita menangkapnya. Intinya kayak gitu kan. Kadang-kadang kita itu pikir kita nggak pernah dengar suara Tuhan seumur hidup kita. Padahal Tuhan ngomong terus gak berhenti-berhenti. Cuman bahasa language-nya aja yang kita itu kagak tangkap. Kita punya definisi di kepala kita, Tuhan kalau ngomong harus seperti guntur. Hey, Lisa, belikan pisang raja untuk Cici Bear gitu. Baru bilang, wih Tuhan ngomong. Atau tiba-tiba malamnya dikasih mimpi gitu kan. Lisa, lihat, ambil pisang raja. Nah dia bilang Tuhan ngomong. Padahal dalam itu juga Tuhan ngomong. Jadi itu God's desire atau Lisa desire? God's desire. Yang sudah seakan-akan tercampur kayak seakan-akan keinginan hati dia sendiri gitu. Padahal bukan. Itu contoh sepele gitu ya. Jadi Tuhan juga begitu dalam kehidupan sehari-hari itu, dia banyak sekali pemikiran-pemikiran dalam kehidupan kita yang kita mau tuh sebenarnya bukan kita yang mau pribadi, tapi kemauan dia, desire-nya dia, isi hati dia sudah ditanam di sini dan itu keluar. Intinya begitu. Nah, jadi salah satunya untuk tahu panggilan. Lihat hati kita itu desire-nya apa. Nggak rohani amat sih gitu kan. Tapi itu salah satu caranya. Jadi kadang-kadang ada ya orang yang bilang gini, Ibu doakan ya, aku terbeban loh, aku punya hati sama orang-orang tua senior.
mereka tuh begini-begini, aku kepengen ya Bu bikin kayak rumah untuk senior dan segala macam dan bla bla bla, melayani mereka karena mereka itu kan istilahnya kan sudah di ujung kan ya untuk mau jalan selanjutnya nanti gitu kan. Itu masa-masa penting di mana dimenangkan. Jadi dia bilang katanya aku punya hati untuk mereka ini Bu. Nah, itu panggilan spesifiknya dia. Atau mungkin kita bisa aja kita trouble sama apa? Misalnya kayak kemarin. Intinya kan kekerasan, intinya kekerasan anak gitu kan. Hatiku tergerak di situ. Intinya kayak gitu kan. Eh mau mengatasi itu gitu kan. Karena melihat kanan dan kiri harus ada yang mulai nih gitu. Atau kayak ini aja misalnya. Aku nggak tahu loh tadinya kalau istilahnya panggilanku menjurusnya kemana gitu. Mulai jalanin. Salah satunya aku seneng loh ngajarin orang. Mulai ngajar, ternyata oh kamu punya karunia mengajar ya gitu. Oh, ternyata kan begini, ternyata begitu gitu. Karena dari dasar hati dulu aja maunya apa, terbebannya di apa. Atau kalau enggak yang men-trouble kita apa. Ada orang tuh yang hatinya tuh galau dan tergerak terbeban banget misalnya sama human trafficking gitu misalnya atau kekerasan anak misalnya atau apa gitu. Nah, itu bisa jadi kalau dijalanin itu panggilan spesifiknya dia. Tapi sebelum kita ketemuin yang spesifik, kita mulai dari umum dulu. Dokter juga gitu kan ya, dokter umum dulu. Nanti baru dia menjurus jadi spesialis gitu. Sama, begitu jalanin umum, inti gitu kan. Oh, contoh kayak kemarin. Kita kan ngadain konselor kan ya, pastoral konselor. Dengerin si Devi, di sini banyak teman-teman yang ikut juga ya kelasnya ya. Dengerin Devi, aku langsung gini, kayaknya gue mau tuh sekolah jadi pastoral konselor, kayaknya menarik banget ya gitu. Terus aku mulai tanya sama dia, sekolahnya di mana dan segala macam gitu. Aku mau deh ambil MTH-nya gitu kan, istilahnya S2-nya gitu segala macam. Jadi karena aku di Amerika kan bukannya pastoral counselor. Kalau pastoral kan dari kayak pastoral kan dari pengembalaan ya, konseling pengembalaan. Kalau aku spesifiknya pas lagi di Amerika sekolahnya prophet counselor. Jadi apa konseling nabi intinya kayak gitu kan. Beda banget caranya gitu. Karena satu nabi yang satu pastor intinya gitu kan. Beda gitu. Jadi begitu dengerin dia gitu, ih kayaknya menarik banget ya. Aku juga mau tuh gitu. Aku mau apa? Kamu sekolah di mana dan segala macam. Aku juga mau daftar lah segala macam kan. Katanya 2,5 tahun, 3 tahun tuh whatever gitu. Istilahnya nggak apa-apa mau sekolah lagi inti gitu kan. Aku suka senang belajar kan ini. Nah, dengerin dan segala macam, ikut dong kelasnya. Di sini banyak teman-teman yang ikut juga kan, ikutkan kelasnya. Sampai di satu titik yang dia bilang begini, iya kita sebagai pastoral counselor katanya gitu, kita ini harus punya empati dan simpati gitu. Terus kalau ketemu orang tanya gitu kan, apa kabarnya, keluarganya gimana, apanya gimana, apa gimana, aku dengerin panjang lebar amat ya. Bahasa basinya panjang sekali gitu. Kayaknya aku nggak bisa tuh kayak gitu. Karena karakternya nggak bisa gitu kan itu gitu. Tapi dia kan bisa gitu. Kayaknya gini, lama-lama dengerin, kayaknya bukan buat aku tuh. Kayaknya nggak jadi deh gitu. Karena bedanya kalau pastoral counselor dia itu harus banyak ngomong. Orang diajakin ngomong terus gitu kan. Dan orang ngomong terus panjang dan lebar. Kasih telinga dia bilang gitu. Sampai 45 menit, 1 jam, 2 jam kasih telinga gitu. Inti gitu. Nah, padahal kalau prophet counselor sekolah aku gitu dan aku lulusan itu gitu. Itu kita nggak kasih banyak orang ngomong. Terbalik, makin dikit yang ngomong makin bagus gitu. Karena kita pakainya karunia semua kan, inti gitu kan. Jadi istilahnya kayak kemarin itu kan orang minta konseling, ngomong panjang lebar sampai 45 menit. Sampai aku nungguin gini, sampai aku bilang, intinya maksudnya jadi permasalahannya aku potong. Itu pastoral konselor nggak boleh kayak begitu. Dia harus kasih orang terus ngomong, kalau aku nggak. Jadi maksudnya, jadi intinya aku nggak sabar gitu dengerin sampai segitu panjang gitu. Setelah 45 menit ngomong gitu. Akhirnya aku bilang gini, boleh ya kasih waktu aku doain ya? Oh ya boleh. Begitu aku tumpangin tangan, aku langsung dengar gitu. Begini. Yang tidak ada hubungannya sama sekali sama yang dia ngomongin cerita 45 menit panjang lebar itu gitu. So aku langsung tanya,
Apakah begini gitu dan gini. Oh iya, gitu. Nah disitulah permasalahannya. Ya terus solusinya tuh begini. Saya doain ya, gitu. Selesai, gitu. Nah jadi kita lebih diarahin kepada kita dengar suara Tuhan, kita bergerak sama Roh Kudus kasih tahu kita, terus karunia-karunia jalan kan kita pakai itu semua. Karunia hikmat, karunia pengetahuan gitu kan. Istilahnya kayak gitu-gitu deh semuanya gitu kan. Terus udah doain, kelar, selesai. Jadi beda banget gitu. Pertama kali kayaknya semuanya mau gitu. Siapa yang nggak mau untuk bisa memperlengkapi lebih lagi kan ya. Tapi begitu udah dijalanin, kayaknya enggak deh, nggak bisa. Bukannya nggak mau, nggak bisa. Karena nggak sesuai dengan kepribadian aku gitu. Aku ini lagi belajar untuk bisa mau ini apa, untuk mau lebih bisa mendengar lebih banyak gitu. Tapi beda sama orang yang benar-benar dipanggil untuk itu. Dia bisa dengerin berjam-jam itu, sabar, nadanya datar, terus gitu kan ya. Kayak tahu nggak, kayak customer service itu, kalau kita telepon customer service, kita marah-marah, dia juga ngomongnya tetap sabar, sama, terus gitu kan, kayak gitu. Nah, konselor kayak gitu tuh, yang pastoral gitu. Bisa terus dengerin gitu. Bisa berkali-kali, 10 kali, 20 kali, berapa belas kali inti gitu pertemuan-pertemuan kayak gitu kan. Jadi tahu dari mana aku nggak sesuai sama pastoral konselor gitu. Karena udah jalanin gitu kan. Terjun dulu, jalanin, cari tahu. Kok tadi pertama kan kita nggak tahu, gitu. Ternyata enggak deh gitu. Aku lebih di sini intinya gitu kan, enggak di sini. Jadi masing-masing kita tuh punya bagian-bagian, bukannya yang ini lebih hebat, yang itu kurang hebat atau segala macam, enggak begitu gitu. Tapi memang Tuhan itu menciptakan kita daripada kita tuh unik untuk kita bisa saling melengkapi, intinya kayak gitu kan. Jadi masing-masing kalau kita berfungsi di bagian kita masing-masing, tubuh Kristus itu menjadi luar biasa. Bisa mencerminkan keseluruhan daripada Kristus itu. Nah, jadi salah satunya lagi tadi kan, kita jalani, lalu kita tahu. Terus kita lihat desire-nya hati kita. Ini desire-nya kita, kalau pikiran kita diperbarui, desire kita dan desire-nya dia itu udah ngeklop jadi satu. Dan segala sesuatu kita jalankan. Pertama kali, kejar dulu yang umum. Jalanin saja yang umum. Dari umum itu nanti kita masing-masing tahu penjurusannya kemana. Oh, saya lebih ke sini. Pendoa pun sama. Masing-masing pertama kali mulai berdoa dulu. Aku berdoa pertama kali 5 menit, rasanya lama banget dan gak tahu apa didoain gitu. Terus lama-lama mulai tahu, oh aku ini mulai berdoa bersyafaat. Lama-lama, oh kayaknya gue ini penjaga nih, inti gitu. Oh lama-lama, oh ternyata enggak. Berdoa itu istilahnya buat aku dipanggil jadi pendoa syafaat, syafaat istilahnya apa profetik dan segala macam gitu, karena menjurus kepada panggilanku sebenarnya, jawatan aku apa. Dan dari situ ternyata panggilan aku untuk memperlengkapi tubuh Kristus lebih. Jadi itu perjalanan untuk tahu gitu. Jadi aku encourage teman-teman, istilahnya kalau misalnya ketemu teman yang lain dan segala macam yang tanya, aku panggilannya apa? Mari kita ajak dulu ke yang umum. Kita semangati, kita jalan. Ayo kita jalan, itu panggilan kita. Karena kita semua dipanggil. Dia mau 5 jawatan pun sama aja kan, dipanggilnya menjadi seperti Kristus. Dan memperlengkapi tubuh Kristus. Nggak ada bedanya. Cuma nanti dari situ kita akan tahu spesifiknya. Aku lama-lama senang sekali nyaman di healing. Karena pada saat aku doain orang banyak terjadi apa-apa. Jadi aku kejar gitu. Sampai akhirnya Tuhan bilang, oh ternyata kamu memang ada di sini gitu kan. Salah satu panggilan aku juga adalah di sini gitu kan. Mengikuti yang yang panggilan secara khususnya itu gitu. Jadi ada healingnya, jadi ada apanya. Semua tahu gara-gara dijalankan. Aku udah mau tutup ya. Nah, ini dia proses perjalanan menemukan destiny. Mazmur 119:105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Contoh ya, pelita bagi kaki itu contohnya Yusuf. Kejadian 37-50. Yusuf tahu nggak nanti dia ke depannya gimana, nggak tahu. Dia jalanin aja sejalan-sejalan. Dia pada saat dia dapat mimpi seperti kayak gitu, dia tahu nggak menuju mimpinya gimana, nggak tahu. Tiba-tiba yang dia tahu dia cuma ada di lubang sumur aja, ya kan? Tapi terus itu dia dijual di rumah Potifar. Dia taunya cuma sepenggalan jalan. Pelita itu kan cuma di depan kaki kita doang. Menyinari sekitar kaki kita doang. Begitu kita melangkah, dia menyinari lebih lagi. Intinya gitu kan. Kalau terang bagi jalan tuh contohnya adalah Daud. Daud itu tahu dia ujungnya sampai jadi apa. Dia tahu ujungnya dia bakal jadi raja. Karena dia langsung udah dipanggil dan diurapi oleh Samuel. Jadi dia langsung tahu, oh aku panggilannya adalah sebagai raja bagi bangsa Israel.
Kalau Yusuf nggak tahu kalau dia bakal jadi orang kedua Firaun, nggak tahu dia. Bahwa dia akan menjadi bapak bagi orang Mesir dan bagi banyak orang gitu, menyelamatkan bagi orang, dia nggak tahu. Tapi dalam perjalanannya, apapun juga itu, kita berjalan dengan kita lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, dan kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwa dia akan meluruskan jalan kita. Gitu. Kita akui dia dalam segala jalan kita, dan maka dia akan meluruskan jalan kita. Jadi setiap kali kita jalan, kita bawa dia dalam perjalanan kita. Kalau Yusuf pada saat dia di rumah Potifar, dia nggak melakukan yang terbaik yang dia harus lakuin. Kira-kira istilahnya, pada saat dia berdiri di sebelah Firaun menerjemahkan mimpi, dia punya nggak kemampuan administrasi? Nggak bisa. Dia latihannya di rumah Potifar, mengelola harta Potifar sebagai administrator. Setelah itu, intinya langkah selanjutnya dia tahu nggak? Enggak. Langkah selanjutnya masuknya kemana dia? Ke penjara. Buat salah nggak dia? Enggak. Dia ngaco nggak? Enggak. Kenapa dia harus masuk penjara itu? Karena penjara itu adalah tempat penjara, orang bilang itu penjara kerah putih di situ. Jadi itu penjaranya, tempatnya yang dimasukin itu penjara khusus untuk pejabat-pejabat, untuk ke kalangan istana, kan Potifar kan kalangan istana kan. Nah, di penjara itulah, dengan dia di penjara itulah, jalan dia itu bertemu dengan juru minum sama juru makan yang sebelah kanan Firaun. Jalannya menuju ke situ. Pertama dia tahu nggak jalannya? Nggak tahu. Tapi dia dengan setia, dia jaga hati dia jalanin aja dengan dia percaya bahwa Tuhan itu baik buat dia dalam segala hal, apapun juga, intinya gitu. Walaupun dia melewati segala macam, nggak kecil hati, nggak sakit hati, tapi dia percaya bahwa istilah Tuhan selalu beserta sama dia gitu. Jadi dia jalanin gitu. Nah, jalan dia menuju Firaun lewat penjara itu, karena ketemunya sama di sana itu kan di situ. Juru minum ya kalau salah ya. Yang dia bilang, "Oh ya, ada tuh di penjara tuh yang begini-begini," ngomong sama Firaun. Akhirnya dibawalah ke Firaun. Begitu saat dibawa di Firaun, dia bisa terjemahin dan segala macam semua gitu. Akhirnya dia dikasih kepercayaan untuk mengelola. Nah, ini dia pentingnya, teman-teman. Kadang-kadang kita mendapatkan promosi yang kita nanti-nantikan. That's amazing. Tapi perjalanan kita bersama dengan Tuhan yang kita lakukan dengan setia, dengan segenap hati, itu yang membuat kita tetap bisa berada di posisi di mana tempat kita dipromosiin. Banyak sekali orang dipromosi tapi nggak bisa bertahan di tempat di mana dia di promosi itu. Ya kan? Contohnya kayak Yusuf itu kan, kalau dia nggak latihan, saat dia dikasih kepercayaan gitu, kira-kira mampu nggak dia mengelola? Enggak. Kira-kira masih bisa menduduki jabatan itu nggak? Bertahan lama nggak? Enggak. Promosi satu hal. Bisa diam di tempat promosi itu tuh lain hal lagi. Jadi nikmati perjalanannya, nikmati prosesnya. Jangan cepat-cepat mau dikarbit gitu kan. Oh, aku mau cepat gitu. Sometimes kita perlu take time waktu untuk membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita, membentuk kemampuan kita. Jadi nikmati saja perjalanannya. Jalanin dengan segenap hati. Apapun juga itu gitu. Nah, itu jadi dua kan ya. Tahu istilahnya rancangan Tuhan, intinya dengan cara kita lihat, jalanin. Kadang-kadang cuma sepenggal, tapi tetap kita jalani dengan setia sepenggal. Lakukan apa yang kita bisa saat itu saja. Kadang-kadang sometimes orang bilang begini, aku nggak bisa karena aku nggak mampu gitu. Kayaknya aku masih kurang, aku nggak bisa. Kayaknya yang lain lebih dan segala macam. Waktu kemarin aku pergi ke Alor ya, pas lagi keramas gitu di kamar mandi. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Dia bilang, kasih tahu ya, katanya gitu. Bahwa cuman perlu 5 ekor dan 2 ikan untuk bisa kasih makan 5.000 orang. Bukan kebetulan loh. Tuhan pakai
bekal anak kecil untuk kasih makan 5.000 orang. Cukup dengan kata yes, kesediaan hati kita. Cukup hati kita yang rela dan mau. Kayak anak itu, rela dan mau memberikan bekalnya. Multiplikasinya urusan Tuhan. Kemampuan, kesanggupannya, nanti bagaimana kita jadi bisa dan segala macam, itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang akan membawa kita ke sana. Dari kita cukup kata yes-nya dulu. Bawa apa yang kita punya aja di kita. 5 roti dan 2 ekor ikan itu bekal makan anak kecil. Bahkan bukan bekal makan orang besar loh, anak kecil. Artinya, seberapa aja yang kita bisa, mungkin kecil kemampuan kita, mungkin kesanggupan kita nggak ada, mungkin karunia-karunia di kita cuman kecil doang, cuman ini doang, itu doang, cuma bisa begini dan bisa begitu. Tapi dengan kesediaan kita, 5 roti 2 ekor ikan itu bisa memberi makan semua di tangan Tuhan. Terus Tuhan ingetin lagi. Terus Tuhan bilang begini, dia bilang, jangan lupa juga, Tuhan cuma butuh 1 perempuan Samaria untuk bisa menginjili semua, menangin semua sampai kota itu. Yang latar belakangnya nggak bagus loh. Zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Kita pikir dia 4 kali menikah dan segala macam itu dia perempuan nakal. Enggak loh, dia perempuan tertolak. Karena zaman dulu yang menentukan untuk menikahi dan mencerai itu suami. Dia tuh udah perempuan ditolak, dibuang-buang dari mana-mana, sampai bahkan yang kelima aja nikahin aja berasa nggak perlu gitu. Jadi ini perempuan hancur lebur. Dari yang hancur lebur aja bisa seperti kayak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita dengan kita bilang, oh Tuhan aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak begini, nggak begitu gitu. Cukup 1 kata yes. Tuhan ini aku serahkan kehidupanku, aku mau. Aku kasih. Dan aku akan lakukan aja selangkah demi selangkah. Nanti kita kan sampai di ujungnya. Seperti itu. Waktuku sudah habis. Udah jam 9. Kita tutup ya. Aku kasih 5 menit. Boleh nggak sekelarin ini? Boleh. Oke ya, 5 menit ya. Nah, bagaimana agar identitas dan destiny terwujud? Kuncinya balik lagi. Adalah kita menumbuhkan pemikiran baru. Menjaga pikiran Anda dan percaya apa yang dikatakan surga tentang Anda. Bagaimana menumbuhkan pemikiran baru? Yaitu 1, dengan kita memberikan persetujuan tadi kan, udah aku bahas ya, dengan yes saja. Yes, setuju. Gitu kan. 2, memposisikan atau menselaraskan diri kita dengan tugas itu, dengan panggilan itu. Jadi ada yang kita lakukan, ada yang kita kerjakan, bukan kita berpangku tangan saja gitu kan menunggu. Enggak. Ada yang harus kita kerjakan, itu kita memposisikan diri kita sesuai dengan panggilan itu, mau secara umum ataupun secara pribadi. Contohnya kayak aku. Aku berasa bahwa ternyata aku seneng doain orang sakit ya, dan banyak doain orang sakit itu sembuh. Jadi aku memberikan persetujuan kepada diriku untuk mengubar itu lebih lagi. Ya kan? Oh ya, kalau gitu aku mau uber healing. Karena kayaknya aku ada panggilan talenta khusus di healing nih gitu. Terus aku memposisikan diri dengan apa? Dengan aku mulai istilahnya menempatkan diriku ke posisi aku mau belajar nih mengenai healing, aku mau bertumbuh di sini, inti gitu kan. Dan mengambil tindakan langkah yang sesuai. Yaitu apa? Aku mulai pelajarin semua ayat-ayat mengenai kesembuhan ilahi. Aku mulai pelajarin dan meditasiin ayat-ayat itu. Dan aku mulai berdoa untuk orang. Sembuh, nggak sembuh, nggak urusan. Intinya gitu. Kita berdoakan saja, gitu kan. Tapi dengan kita berubah cara berpikir kita akan mempunyai menumbuhkan pemikiran yang baru. Dengan kita ubah pikiran kita terus-menerus, lama-lama ayat itu tertanam dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah. Jadi pada saat kita mendoakan orang, tidak mungkin tidak terjadi sesuatu. Pasti terjadi sesuatu. Memberikan persetujuan tadi ya, harus setuju dengan apa kata Tuhan mengenai siapa kamu. Undang Roh Kudus karena dia adalah roh kebenaran untuk menolong. Untuk kita bisa memeluk sepenuhnya setiap kata-kata sebagai kebenaran. Kita nggak bisa sendiri ya, kita minta tolong dia. Katakan iya kepada kebenaran.
yaitu kepada panggilan itu kan, dan nikmati perjalanannya dalam menemukan bagaimana surga melihat kita. Aku bacain aja. Memposisikan diri, menselaraskan, yaitu apa? Posisikan diri untuk setuju dengan apa yang Tuhan katakan mengenai kita. Buang atau singkirkan semua pertentangan tentang kata Tuhan mengenai siapa kita. Oh, nggak bisa lah, nggak mungkin lah, inilah, itulah, apalah, buang itu semua. Kita lebih percaya apa yang dia katakan mengenai kita itu lebih gitu. Kalau dia bilang kita bisa, kita pasti bisa. Perhatikan kata-kata mulut kita. Perkataan kita mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya kita percayai. Jadi kita perhatiin apa yang keluar dari mulut kita. Kita jaga perkataan kita gitu kan. Kita bisa nih punya pendapat, kita punya pengetahuan tentang kebenaran, tapi itu cuman pengetahuan doang gitu. Karena sebenarnya dari setiap kita itu kita punya masing-masing kepercayaan sendiri dalam hati kita sampai di mana levelnya. Dan itu semua akan keluar dari perkataan mulut kita. Kepercayaan atau tidak percayaan kita. Maka itu kita dari perkataan mulut kita juga bisa tahu, oh aku baru di sini levelnya. Tapi jangan kecil hati. Kalau kita tahu, oh belum nyampe nih gitu. Artinya kerjakan lagi, meditasikan lagi, renungin lagi, perkatakan lagi, lakukan lagi gitu sampai itu terjadi. Ambil tindakan, kelola dan terapkan kebenaran tentang siapa kita sesuai dengan yang Tuhan katakan. Ya kan? Nilai dasar core value kita, apa yang sebenarnya kita ini adalah apa yang kamu yakini dan yang sebenarnya kita jalani. Jadi posisi kita yang sebenarnya gitu kan. Kalau dibilang gini kan, bangkitkan orang mati gitu kan, sembuhkan yang sakit gitu kan, itu yang lepra. Ya kita sedang menuju situ gitu kan. Tapi sampai di mana levelnya kan itu tergantung dari apa yang termanifestasi melalui kita. Itu core level kita. Dan core level kita ini bisa kita tingkatkan terus sampai menjadi seperti yang seharusnya bagaimana. Yang seharusnya Tuhan mau kita bagaimana. Ini kita jangan kecil hati, tapi kita praktis terus gitu kan. Aku tutup di sini ya, karena udah malam. Nah, jadi aku ngajak teman-teman semuanya dengan kesimpulan hari ini, bahwa ayo kita mulai lakukan sesuatu. Jangan kita tunggu-tunggu. Kita tunggu dulu suara menggelegar di telinga kita yang memberitahukan, kamu panggilannya adalah begini-begini. That's good. Bisa ya. Tuhan bisa bicara melalui mimpi, bisa bicara melalui nubuatan. Tuhan bisa memberikan istilahnya tahu kita ini siapa. Kayak kemarin kan istilahnya kan pas lagi berdoa gitu kan. Tuhan memanggil kau sebagai Deborah. Nah, artinya cari tahu Deborah itu siapa? Deborah itu fungsinya apa? Dan Deborah itu bergeraknya seperti apa? Artinya kamu dipanggil ya seperti itu gitu, dan mengarah situ. Itu bisa, bukan nggak bisa. Nubuatan bisa begitu. Kayak contohnya berapa kali kan teman-teman kita di sini kan, kita kan prophetic komunitas ya. Jadi kita berjalan bersama. Jadi kan teman-teman di sini juga berapa kali kan dapat dari Ayub gitu kan ya, nubuatan-nubuatan. Kamu dipanggil ini, panggil itu, panggil ini, panggil itu gitu kan. Kamu akan begini dan begitu. Itu dikumpulin, dicatat, terus mulai dikerjakan. Kalau dibilang panggilan jadi pendoa, mulailah berdoa gitu. Kalau dibilang panggilan jadi apa, mulailah lakukan gitu. Nanti gitu kan. Kayak misalnya beberapa teman-teman kan istilahnya gitu kan, pas begitu aku lihat kan, oh kamu tuh dipanggil menjadi bapak gitu kan. Ini waktumu dan masamu, Tuhan memproses engkau yang tadinya engkau merasa anak yatim piatu, sekarang Tuhan sedang memproses engkau untuk mengalami Tuhan sebagai bapak, sehingga engkau bisa menjadi bapak bagi orang-orang yatim piatu. Artinya, masuk dong dalam pengenalan akan Tuhan lebih dong, bersekutu dengan dia lebih supaya dia bisa mengenal Bapa dengan lebih dan segala macam. Dan abis itu mulai lakukan bagiannya gitu. Jadi kita diminta untuk aktif jalankan. Kalau kita nggak tahu, jalankan yang umum saja. Nanti lama-lama Tuhan akan tuntun mengalir terus, mengalir masuk semakin runcing, semakin runcing sampai lama-lama tahu. Dan Tuhan itu, Bapa itu adalah Bapa yang baik. Dia juga bisa memberikan konfirmasi dari orang sekitar kita. Pada saat kita menjadi dalam level apa, season apa gitu kan. Kadang-kadang Tuhan bisa kasih kita lewat mimpi, lewat orang lain dan segala macam. Tapi kalaupun tidak ada, Tuhan akan berbicara sendiri juga melalui kita gitu. Dengan perjalanan kita itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Thank you for listening. Ada pertanyaan kah?
Kalau nggak ada, kita mau tutup. Nggak ada? Atau boleh dipikirin ya, nanti tanya minggu depan. Kan kita biasa mulai 7:30, jam 7 itu kita kasih waktu untuk bertanya dan segala macam apa yang dibingungin dan sebagainya. Oke? See you teman-teman. Nanti kita cari waktu untuk kita kopi darat. Nanti aku hubungin kapan, jauh-jauh hari, supaya kita bisa semuanya